Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinilladzi akmaluhu wartadahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadinilladzi ijtanab Muhammadinilladzi tabahu min khalqihi wastafahu wa ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita bisa melanjutkan ngaji bersama di bulan Ramadan ini, kitab Taqwil Akhbar. Kita melanjutkan menginjak di bab ke-6 tentang fi dzikri jawabir ruhi, tentang jawaban ruh ketika akan dicabut dari jasadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah min wa barakatihim wa nafa'ana bi'ilmihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadisu utawi bab kaping 6. Fi dzikri jawabir ruhi iku ing dalem nuturake jawabir ruh. Warada tumeka fil khabair ing dalem hadis. Apa anna malakal mauti sak temene malaikat pati, malaikat maut, ida arada iku nalika ngarepake sapa malakul maut an yakbido ing yento njabut sapa malakul maut ruhal mukmini ing ruhe wong mukmin. Takulu monggo ngucap apa ruh mukmin, la uti uka, ngucapi la uti uka ora manut ingsun ka ing sira, malam tukmar selagine ora diperintah sira, bidzalika kelawan mengkono-mengkono jabut. Fayaqulu mongko dawuh sapa al malakul mauti, malaikat pati, umirtu diperintah ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono jabut. Dalam suatu hadis diceritakan sesungguhnya malaikat maut, malaikat Israel, ketika menghendaki mencabut nyawa seorang mukmin, maka ruhnya orang mukmin berkata ketika mau dicabut oleh malaikat maut itu. Ruh itu berkata, aku tidak akan patuh kepadamu, wahai malaikat maut, selama engkau belum diperintahkan Allah untuk mencabut aku. Malaikat maut menjawab, aku telah diperintahkan Allah untuk mencabut kamu. Fatat lubu mongko nyuprih apa arruh minhu saking malaikat maut al alamata ing tondo wal burhana lan tegese tondo. Fayaqulu mongko matur sapa arruh li rabbi sak temene pangeran ingsun, khalaqa iku ndadekake sapa rabbi ni ing ingsun, wa adkhalani lan manjingake sapa rabbi, wa adkhala lan manjingake sapa robini ing ingsun fi jasati ing dalam jasad ingsun. Walam takulan ora ana sira anta yusira inda zalika iku ing dalem nalikane mengkono-mengkono kabeh. Fal ana mongko ing dalem saiki turidu ngarepake sira anta hudani ing yen to ngalap sira ni ing ingsun. Artinya, maka roh itu meminta bukti kepada malaikat maut sambil berkata bagaimana? Sesungguhnya Tuhanku telah menciptakanku dan memasukkanku ke dalam jasadku, sedangkan engkau wahai malaikat maut tidak ada sewaktu kejadian itu. Maka sekarang bagaimana bisa engkau ingin mengambilku? Kata ruhnya orang mukmin tersebut.
dia memberontak ketika mau dicabut oleh malaikat maut, karena merasa malaikat maut itu tidak ada ketika orang mukmin itu dikasih roh oleh Allah. Dalam prosesnya nggak tahu, kok ngerti-ngerti arti cabut, berontak orang mukmin itu. Kemudian terjadi lagi fayarji'u mongko bali sapa sing bali, sapa al malakul mauti, malaikat pati, ilallahi ta'ala marang Gusti Allah ta'ala. Balik karena disangkal oleh rohnya orang mukmin tadi. Gak wani terus nih, tapi balik nanti balik nang Gusti Allah. Kemudian fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala, akobatta ana to njabut sira ruha ing ruhe abdi kawula ingsun, kata Allah. Fayaqulu mongko matur sapa malakul mauti, malaikat pati, ilahi duh pangeran kula, inna abdaka sak temene kawula tuan iku yakulu matur sapa abdu kada ing mengkene wa kadalan mengkene yatrubu halih amrih sapa abdun al burhana ing tondo mini sanging ingsun. Fayaqulu mengko dawuh sapa Allah taala, sedako bener apa ruh abdi ruhe kawula ingsun. Sumaya kulo mengko nuli dawuh sapa Allah taala, ya malakal mautihi, malaikat pati, idhab lunga sira ila jannati marang swarga, wa khud lan ngalapo sira tufahatan ing buah aran apel, alaiha iku ing atase tufah alamati utai pertondo ingsun, wa ariha lan meruhna sira ha ing tufah ruha ing ruhe abdi kawula ingsun. Artinya dijelaskan bahwa kemudian malaikat fayarji'u malakul mauti ilallahi ta'ala, kemudian malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik dengan tangan kosong, tidak berani pencabut nyawane orang mukmin tadi, kembali berdialog dengan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat maut, apakah kamu sudah mencabut nyawa hambaku? Kata Allah kepada malaikat maut tadi. Malaikat maut menjawab ketika ditanya oleh Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya hambamu telah berkata begini dan begini. Dia meminta bukti dariku agar dia ikhlas untuk dicabut nyawanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, benar yang dikatakan oleh hambaku itu. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut tadi, hai malaikat maut, pergilah ke surga dan ambillah buah apel. Di atas buah apel itu ada buktiku, dan tunjukkan buah apel itu kepada ruh hambaku itu. Tunjukkan kepada ruhnya orang mukmin tadi. Terus kemudian fayadhabu mongko lungo sapa malakul mauti, malaikat pati, ilal jannati marang swarga, wa yakhudulan ngalap sapa malakul maut tufahatan ing buah apel, wa alaiha lan iku ing atase tufah maktubun utawi kang ditulis. Kemudian malaikat maut tadi pergi ke swarga untuk mengambil apel, di mana apel itu di dalamnya ada tulisan. Tulisannya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, utawi lafaz kalimah bismillahirrahmanirrahim. Faida aroha mongko nalikane muruhake sapa Allah ha ing tufah ruhal abdi ing ruhe kawula, fakhrajat mongko metu apa ruh bin nisyati kelawan terginas, wadauki lan ngicipi enak wasofa ilan bening. Artinya bahwa
fayadhab malakul mauti ilal jannah wa yadkhulu tufaha tadi, dan kemudian malaikat maut pergi ke surga karena diperintah Allah tadi dan mengambil sebuah apel itu. Di atas buah apel itu terdapat tulisan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ketika malaikat itu memperlihatkan buah apel itu kepada ruhnya seorang mukmin tadi, maka keluarlah ruhnya orang mukmin itu dengan cepat tetapi halus. Karena apa? Karena dia melihat tufah yang dibawa oleh malakul maut tadi. Cepat dan halus tanpa ada rasa sakit sedikit pun. Yang terasa adalah kejernihan mati. Dan akhirnya tinggallah jasad yang terkulai tidak bergerak yang ditinggalkan ruh tersebut. Jadi bab ini memang menjelaskan tentang bagaimana malaikat Israel mencabut nyawanya orang mukmin, dan malaikat Israel itu kesulitan mencabutnya nyawa orang mukmin. Karena apa? Disebutkan di atas tadi bahwa di dalam hadis diceritakan sesungguhnya malaikat maut ketika menghendaki mencabut nyawanya seorang mukmin, maka ruhnya orang mukmin tadi berkata, aku tidak akan patuh kepadamu selama engkau belum diperintahkan Allah untuk mencabutku. Kemudian malaikat maut kan menjawab kepada ruh yang berontak tadi, aku telah diperintahkan Allah untuk mencabutmu. Tetapi tetap orang mukmin tadi tidak mau karena tidak ada buktinya. Kemudian ruh itu meminta bukti karena sewaktu ruh itu diciptakan oleh Tuhan dan ruhnya masuk kepada jasadnya orang mukmin itu kan malaikat maut tidak ada. Kok enak sekali bisa mengambil ruh yang ada di jasadnya orang mukmin tadi, maksudnya seperti itu orang mukmin. Akhirnya kan malaikat maut enggak berani dan kembali kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat maut tadi, apa kamu sudah mencabut nyawa hambaku? Malaikat maut tadi menjawab kepada pertanyaan dari Allah tadi kepada Tuhan, sesungguhnya hambaku telah berkata begini dan begini wahai Allah, jadi saya tidak berani mengambil ruhnya yang ada di jasadnya orang mukmin tadi. Dia minta bukti dariku. Terus kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut tadi, benar yang dikatakan oleh hambaku itu wahai malaikat maut. Kemudian malaikat maut itu diperintah oleh Allah pergi ke surga dan untuk mengambil buah apel. Di atas buah apel itu ada bukti bahwa dia buktinya Allah, dan ditunjukkan buah apel itu kepada ruhnya orang mukmin tadi. Dan ambillah apel itu dari surgaku, dan di apel itu ada buktiku, dan berikanlah kepada ruhnya hambaku itu. Dan kemudian malaikat maut pergi setelah mendapatkan perintah Allah untuk pergi ke surga dan mengambil buah apel itu. Ternyata di atas buah apel itu terdapat tulisan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika itu malaikat maut kemudian membawanya di hadapan orang mukmin tadi. Ketika orang mukmin melihat apel yang dibawa oleh malakul maut itu, terus kemudian dia terpesona, terperanjak ruhnya dari jasadnya orang mukmin. Dengan terperanjak ngaget, akhirnya kan ketika ruh itu keluar dari jasadnya orang mukmin dengan tanpa melihat apa-apa, dia hanya fokus kepada buah apel itu. Cepat dan terasa tidak sakit ruh yang keluar dari jasadnya orang mukmin tadi. Itulah kehebatan dan kelebihan orang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut. Itulah keadilan Allah terhadap orang-orang mukmin. Makanya kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah, dibawakan oleh malaikat Jibril, dibawakan oleh malaikat maut ketika mau mencabut nyawa kita.
Jadi kita akan melihat apel dari surga itu ketika jasad kita dicabut oleh malaikat Israel, kita tidak terasa karena melihat apel yang luar biasa, suguhan dari surga itu. Makanya kan ketika orang-orang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut itu, ketika sudah meninggal ada yang wajahnya berseri-seri, wajahnya tersenyum, terus wajahnya semakin bersinar. Karena apa? Mereka semua melihat suguhan dari surga Allah yang dibawa oleh malaikat maut. Jadi merasakan nikmat ketika menghadapi sakaratul maut. Sekali lagi semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan dalam menghadapi sakaratul maut, bi husnil khotimah. Karena itu harapan kita yang terakhir bila kita menghadapi sakaratul maut, ya semoga kita mendapatkan mati husnul khotimah, mati yang enak, meninggalkan dunia dengan tenang, menyongsong akhirat dengan bahagia. Karena dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.